Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Justin Farel, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang platform e-commerce untuk meningkatkan penjualan gelang manik-manik, mempromosikan gelang manik-manik tradisional di pasar global. Kemudian, pendahuluan penerapan e-commerce memberikan kemungkinan berbelanja secara virtual yang memberikan sejumlah manfaat termasuk kenyamanan berbelanja tanpa perlu mengalokasikan waktu khusus dan tanpa adanya batasan geografis. Dengan mengintegrasikan internet ke dalam operasional perusahaan, maka perusahaan dapat memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan profitabilitasnya. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pemanfaatan platform online dalam strategi pemasaran serta menerapkan 8 kunci model bisnis. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang. Gelang manik-manik adalah aksesoris perhiasan yang terbuat dari serangkaian manik-manik yang dirangkai menjadi satu kesatuan dan dikenakan di pergelangan tangan. Manik-manik ini dapat terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, kaca, plastik, logam, atau batu alam, dan seringkali memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Gelang manik-manik tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi juga seringkali memiliki makna simbolis atau spiritual, tergantung pada jenis manik-manik yang digunakan. Misalnya, beberapa gelang manik-manik dibuat untuk tujuan meditasi atau sebagai alat bantu dalam praktik keagamaan. Selain itu, gelang ini juga dapat menjadi bentuk ekspresi diri dan gaya dengan desain yang bervariasi sesuai dengan tren dan preferensi individu. Gelang manik-manik seringkali dipakai dalam berbagai kesempatan, baik sehari-hari maupun acara khusus, dan dapat dipadukan dengan aksesoris lainnya untuk menciptakan penampilan yang menarik. Lanjut. Kemudian masuk ke 8 kunci model bisnis. Yang pertama, proporsi nilai, di mana proporsi nilai dari bisnis aksesoris manik-manik ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan pelanggan sesuatu yang benar-benar unik dan personal. Aksesoris dari manik-manik ini menarik karena bisa disesuaikan sepenuhnya, mulai dari warna, bahan, hingga desainnya, seperti kemauannya. Setiap pelanggan dapat memilih kombinasi yang paling cocok dengan kepribadian atau selera mereka. Pilihan bahan yang beragam seperti batu alam yang memiliki kesan alami dan spiritual atau manik-manik kaca dan kristal yang terlihat modern dan elegan, memungkinkan bisnis ini untuk menjangkau berbagai macam pasar. Aksesoris ini bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun acara khusus seperti pernikahan, sehingga eh, sangat fleksibel pemakaiannya. Dengan layanan kustomisasi, bisnis manik-manik ini memberikan nilai lebih yang tidak hanya berupa produk, tetapi juga pengalaman personal dalam mengekspresikan gaya setiap individu. Lanjut yang kedua, eh, model pendapatan. Yang pertama, menjual secara offline seperti membuat booth di event-event tertentu atau di Car Free Day. Yang kedua, menggunakan sosial media dengan sistem pre-order seperti menggunakan WhatsApp, Instagram, dan X, aplikasi X. Yang ketiga, membuka toko online seperti di Shopee, TikTok Shop, dan lain-lain. Kemudian masuk yang ketiga, ada kesempatan pasar. Kesempatan pasar ini segmentasinya untuk gelang manik-manik sendiri itu terdapat pada kaum muda, pencinta produk handmade, wisatawan, dan potensi ekspor aksesoris tradisional ke pasar internasional. Kemudian yang keempat,
lingkungan kompetitif, industri aksesoris mengalami persaingan dari bisnis besar hingga pengrajin kecil, di mana mereka yang eh, besar umumnya fokus pada produk yang massal gitu. Sementara UMKM menawarkan lebih banyak produk yang unik serta desain-desain yang lebih menarik. Jadi dengan sistem kustomisasi memungkinkan untuk UKM ini menawarkan produk yang lebih eh, bervariatif gitu. Selanjutnya yang kelima ada strategi pasar di mana pemanfaatan sosial media Instagram dan TikTok untuk visual produk. Kedua, pemanfaatan e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop dan lain-lain untuk penjualannya. Memberikan diskon atau bundling untuk mendorong pembelian paket. Kemudian ada yang keenam, keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dari bisnis aksesoris manik-manik terutama terletak pada kemampuannya untuk menawarkan produk yang personal dan unik yang sangat sulit ditiru oleh produk massal, di mana dengan menyediakan layanan kustomisasi tadi, pelanggan bisa memesan aksesoris yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka baik dari segi warna, bahan maupun desain. Hal ini juga memberikan nilai tambah yang signifikan karena setiap produk menjadi istimewa, mana tidak ada duanya, sehingga menarik bagi konsumen untuk ingin tampil beda gitu. Selain itu, bahan baku yang beragam seperti batu alam, kaca, dan kristal memungkinkan bisnis ini menjangkau berbagai preferensi pasar, mulai dari mereka yang mencari estetika modern, sehingga konsumen yang menginginkan produk dengan nilai spiritual, desain yang mengikuti tren, dan kemampuan untuk terus berinovasi dengan tema atau koleksi baru juga menjadi keunggulannya. Karena bisnis ini dapat selalu relevan dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada pengembangan organisasinya, pengembangan tim, eh, fokus pada pembangunan tim kreatif yang mampu menciptakan produk yang inovatif, eh, melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam rangkai aksesoris dan pelayanan pelanggan. Yang disebutkan tadi, kita harus terus mengembangkan tim yang inovatif dan kreatif mungkin di sini. Selanjutnya, yang ke-8, yang terakhir ada manajemen tim, di mana pengelolaan tim yang efektif dengan pengembangan tugas yang jelas antara produksi dan pemasaran, memberikan ruang kreativitas bagi desainer dan merancang sistem penghargaan untuk memotivasi tim. Atau bisa disimpulkan sebagai 3 poin, di mana poin pertama pembagian tugas yang jelas, produksi, pemasaran, pelayanan pelanggan. Yang kedua, ruang untuk kreativitas bagi desainer aksesoris. Yang ketiga, sistem penghargaan dan evaluasi berkala untuk menjaga motivasi tim. Baik, cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.